Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum data warehouse pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan belajar tentang join tabel di Pentaho Data Integration. Untuk materinya ini yang pertama adalah akan saya review koneksi database MySQL di Pentaho, kemudian load data dari tabel, kemudian baru join tabel. Jadi nanti biar ada teringat materi sebelumnya ya. Saya langsung ke koneksinya. Ini sudah pernah ada di pertemuan sebelumnya, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu koneksi MySQL dengan Pentaho. Ini untuk sedikit stepnya dan screenshotnya. Ini yang pertama adalah kita bikin transformasi baru, kemudian kita pilih ini ya, bagian view. Jadi di sini ini lihat di bagian view. Nah ini ya, di bagian view, ini bagian view, kemudian langsung ke database connection, diklik kanan, nanti new, kemudian silakan di setting seperti yang sudah saya kasih di sini ya. Kalau Anda sudah mengerjakan yang sebelumnya, Anda pasti sudah bisa ini ya. Ini yang pertama adalah isi nama koneksinya, kemudian pilih tipe koneksi MySQL atau yang lain ya. Ini di contoh ini saya pakai MySQL, kemudian tipe akses pakai yang native JDBC. Kemudian nanti akan tampil di sebelah kanan ini, dan langsung Anda isi setting koneksinya, model localhost, academic, port number, username dan password jika ada. Kemudian baru di klik tes. Nanti akan muncul ini jika sukses. Jika nanti tidak sukses, berarti mungkin ada settingan di sini yang kurang atau salah. Pilihan ini mungkin enggak sesuai ya, atau library dari MySQL-nya belum di, atau mungkin library MySQL yang belum tercopy di folder yang sesuai. Kemudian setelah sudah sukses membuat koneksinya, Anda share koneksi ya. Buat apa ini share koneksi? Nanti untuk agar koneksi yang tadi di setting di sini tadi bisa digunakan di file transformasi yang lain ya. Nah, jadi adalah biar settingan koneksi yang ada di sini tadi terbaca di file-file baru yang mungkin nanti akan Anda buat ya. Jadi nanti file new transformation. Nah, nanti ini ya, ini kan file baru ya, ini kan file baru. Berarti kan di view. Nah, ini nanti langsung terdeteksi. Ini ya, ini kan file koneksinya. Diklik kanan, nanti di ini ya, di sharing ya, di share. Nanti kalau sudah muncul stop share ini berarti nanti ini sudah tersharing, tandanya itu ya, dan ininya tercetak tebal. Nah, itu nanti bukti kalau koneksi ini bisa digunakan di file transformasi yang lain ya, gitu ya. Ini untuk berikutnya ya, ini tadi gitu ya, diklik kanan share ya. Nah, nanti akan jadi tebal gini. Nah, nanti itu fungsinya. Kemudian saya buat transformasi baru di sini ya, karena tadi sudah di share maka tebel ya. Nah, nanti dibuat transformasi baru untuk ngecek apakah sudah tershare dengan benar ya. Berikutnya kita akan load tabel. Ini juga sudah Anda praktekkan di materi sebelumnya. Ini langsung pakai step, ini namanya step ya, tabel input, kemudian diklik 2 kali, muncul ini, muncul window baru, kemudian langsung Anda tentukan step name-nya. Ini biasakan diganti ya, biasakan diganti biar agar nggak tampil seperti ini. Jadi nanti biar tahu tujuannya ya, tabel input mahasiswa ya, jadi mungkin bisa dikasih nama seperti itu. Kemudian jika tadi koneksinya sudah terdeteksi, langsung akan muncul di sini. Jika di sini nanti tidak ada, berarti mungkin Anda belum share koneksinya atau belum buat koneksinya gitu ya. Ini cara yang pertama. Step name-nya saya kasih tabel underscore MHS. Ini isi step name-nya, kemudian isi SQL-nya. Ini mau menampilkan dengan tampilan seperti apa yang diinginkan. Ini awalnya saya buat select bintang from mahasiswa. Saya yakin Anda masih ingat ya. Nanti kalau lupa silahkan dibuka-buka lagi. Ini cara yang pertama. Jadi kita ketik query-nya di sini. Cara yang kedua, kita pakai ini, get SQL statement, select statement. Nah, nanti diklik, nanti akan tampil window baru. Nah, di sini windownya. Nah, kemudian Anda pilih di apa nih, alat
arah bawahnya ini nanti Anda klik, nanti akan muncul lagi, dipilih pas table ya, table, kemudian pilih tabel yang mau Anda tampilkan di sini. Saya milih mahasiswa di sini, dipilih tabelnya, kemudian di OK. Nah, nanti kalau di OK akan muncul konfirmasi ya, apakah ingin menampilkan semua field name ya. Nanti jika iya, berarti nanti jika di mahasiswa nanti itu ada 10 field, berarti nanti akan tampil semua, select koma gitu ya. Tapi jika no, nanti seperti ini bentuknya. Nah, jadi cuma hanya sekedar konfirmasi apakah ingin menampilkan semua field atau di package pakai bintang ini ya. Nah, nanti silahkan dicoba sendiri mana yang perbedaannya ya, nanti bisa Anda cek. Kemudian nanti jika sudah di OK ya, di preview, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini kalau tabel saya ya, nanti mungkin nanti tabel Anda bentuknya lain gitu ya. Ini untuk praktek sebelumnya ya kan, sampai sini ya. Sekarang saya akan tambahi bagaimana load tabel lain. Nah, ini saya menambahkan tabel prodi sehingga dalam satu transformation ya. Jadi yang ini yang tadi, ini yang sekarang, sama stepnya saya klik 2 kali, nanti muncul ini. Nanti Anda bisa pakai cara 1 atau cara 2. Anda bisa pakai ketik di sini atau pakai get SQL select statement ya, silahkan dipilih mau yang mana. Kemudian tujuan praktikum hari ini adalah kita join tabel. Jadi join itu ya minimal ada 2 ya, artinya ada 2 ya, ada 2 nanti dijoinkan nanti tujuannya ini kan yang pertama, ini yang kedua. Nah, di sini ada 2 bentuk, 2 hasil preview. Yang pertama adalah mahasiswa di punya saya, yang kedua adalah tabel prodi. Nanti tujuannya kita ingin menampilkan ini nama nama prodi jadi satu dengan jadi seperti ini, mahasiswa join itu ditambah ya, dijadikan satu tampilan dengan prodi ini P ya, dengan prodi jadikan satu tampilan. Nah, itu namanya join. Nah, bagaimana caranya? Kita urutkan dulu dengan step sort rows ya, baru kemudian digunakan merge join. Jadi diurutkan dulu. Jadi kalau di Pentaho itu sebelum kita join harus kita urutkan dulu barisnya ya, kita sort ya. Nah, nanti pakai ini, nanti Anda ketik di sini ya, nanti kayak gini ya bentuknya. Nah, ini kayak gini ya bentuknya. Jadi setiap tabel itu di short row setiap ini ya. Saya desain. Nah, ini coba ya saya sort. Sebentar. Enggak tahu ya, saya coba buat transformasi baru. Nah, nanti ya tabel seperti ini ya hasilnya ya. Nah, nanti setelah di input tabel tadi, tabel input ya, saya praktekkan sebentar. Ini tabel input bawah sini ditata kayak tadi, kemudian berikutnya sort row. Nah, ini bawa ke sini, dihubungkan ke sini. Nah, nanti kemudian baru klik 2 kali. Nah, diisi. Ini namanya sort row. Nah, nanti yang di sort row itu apa? Jadi tidak semua di sort row ya, tidak semua tabel itu diisi feed itu diurutkan. Jadi yang diurutkan satu feed untuk penghubungnya. Jadi di sini nanti ada feed penghubung. Kalau Anda perhatikan di sini, nah feed penghubungnya adalah kode P. Jadi yang ini primary key ya, ini primary key-nya, ini foreign key ya, foreign key. Jadi yang di sort itu yang akan dijadikan penghubung antar tabel, itu yang di sort, yang lain nggak usah. Nah, itu ya. Jadi hati-hati pas di sini karena banyak kesalahan di sini. Ini saya klik 2 kali, nanti ini diganti sort row apa namanya. Ini yang lain dibiarin aja. Kemudian ini yang saya sort hanya ini, hanya kode P, karena hanya kode P yang akan nanti digunakan untuk penghubung. Di MHS itu ada kode P-nya. Ini yang foreign key. Di OK. Nah, kemudian hal yang sama untuk yang sort prodi. Jadi dibawa ke sort prodi ya. Ini nanti di tabel input lagi. Tabel input yang kedua, kemudian sort row yang kedua. Nah, dihubungkan lagi. Nah, ini di sini diklik 2 kali. Nah, kemudian nanti ini diisi
yang ada penghubung antar dua ini di tabel input yang kedua. Ya, jadi yang di sini tadi ini. Nah, ini saya klik 2 kali. Nah, kode P juga. Mengapa kok sama? Karena desain database saya itu namanya kode P dan di sini juga kode P. Kalau beda ya nanti disesuaikan tabelnya di atas apa, yang di bawah apa. Yang jelas isinya sama ya penghubungnya. Nah, gitu ya. Jadi nanti silahkan dipahami lagi desain database masing-masing ya. Gitu ya. Jadi cuma itu kemudian Y ini di ascendingnya di Y, yang lain dibiarin, nanti akan terdefault ini n dibiarin aja. Nah, cuma gitu. Nah, kemudian yang terakhir di merge, ini step yang baru juga ya di praktek ini, namanya merge. Nah, nanti di sini ini saya ketik merge ya, merge, di posisinya di join. Nah, dibawa ke sini, kemudian dipertemukan di merge ya, ini dibawa ke sini. Nah, ini juga dibawa ke sini. Nah, dipertemukan, jadi kayak bermuara di satu tempat gitu ya. Nah, ini dari arah pertama dan arah kedua, kemudian mereka bertemu di sini. Nah, ini namanya menggabungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Tapi sebelum di merge, syaratnya harus diurutkan dulu pakai short rows. Yang di short rows itu satu feed sebagai penghubung antar tabel ini. Satu feed saja yang sebagai penghubung antara tabel input yang pertama dengan yang lain. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian saya masuk ke sini sekarang. Ini saya klik 2 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Masih kosong ya. Ini step name-nya silahkan diganti apa, silahkan ya, join tabel A dan apa gitu ya. Kemudian first step itu jadi ini tuh detect dari mana ini? Oh, dari sini sama dari sini. Ya, ketika ini saya klik, nah ini short row sama short row 2. Short row itu yang atas ya, short row 2 itu yang bawah. Nah, ini bebas ini. Anda mau 2 dulu baru 1 juga boleh ya. Short row short row saja yang bawah 2 juga boleh. Jadi ini bebas ya urutannya. First step, second step tuh ini Anda anggap 1, ini anggap 2, atau Anda balik-balik silakan. Ya, ini. Kemudian ini tipe joinnya inner. Jadi dipilih yang sama. Dipilih yang sama. Ya, maksudnya adalah ini kan ada nih ya, 1 2 1, ini 1 2. Jadi yang ditampilkan yang sama yang ada. Kalau di sini nanti ada angka 3, nah, enggak tampil karena di sini tidak ada angka 3. Ya, demikian juga kalau di sini ada 3, nah di sini tidak ada 3, yang tampil tetap 1 sama 2. Informasi dan informatika 3 nggak tampil. Tapi kalau di sini ada 3, di sini ada 3 kayak 1 2 ini, itu baru nanti ditampilkan. Nah, itu fungsi maksudnya inner. Itu maksudnya inner ya. Nah, gitu kemudian dia oke. Nanti akan ada perintah seperti ini. Ya. Ini mengharuskan kalau sebelum di join itu di sorted dulu ya. Nah, ini kan tadi kan sudah. Ya. Nah, gitu ya. Specific keys berarti keys yang khusus satu field ya. Nanti kalau sudah diklik I understand. Nah, gitu. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau sudah dicawang-cawang gini sudah sukses ya proses ETL-nya. Ini masuk proses ETL ya. Jadi ekstrak ya. Ini masih transform. Load-nya belum. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah nanti ini di klik kanan, di preview. Belum tampil. Nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya di preview seperti ini. Ini keterangan yang tadi. Ini ya. Yang bawah. Ini yang atas, ini yang bawah. Kemudian ini short row MHS ya, saya ini jadikan first, ini step, nanti bisa Anda bolak-balik. Kemudian inner, nah sini nanti ini diketik kode P, ini kode P. Ini yang dari sini, ini yang dari sini. Ya, keys for first step kan. First step kan yang ini. Nah, short row MHS itu kan ini. Ini dari mana? Dari tabel MHS. Jadi kode P yang ada di sini itu dari MHS, dan kode P yang ada di kanan itu dari prodi. Nah, gitu ya. Semoga nggak bingung nanti. Kemudian di oke. Ini diketik aja, atau Anda kalau malas ngetik nanti Anda kayak gini ya. Nanti saya tampilin ulang di sini. No ya.
Saya oke, ini juga. Ini cara cepatnya ya, Anda bisa pakai cara cepat atau pakai query silahkan. Ini ya. Oke, kemudian saya sort. Ini kalau Anda get fit ini semua tampil nih ya, yang dipakai yang kode P saja, ini yang lain saya hapus. Yang lain saya hapus. Ini saya oke. Kemudian yang kedua, ini juga saya get fit. Nah, yang saya tampilkan yang saya butuh yang kode P saja. Ini saya hapus, saya blok, saya delete, saya oke. Nah, cukup itu. Kemudian di sini saya pertemukan. Nah, ini kan showroll 1, showroll 2. Ini kalau saya besarin, ya saya besarkan get field, ini get field. Nah, ini yang mana yang sama itu ya. Ini saya hapus dulu, ini saya hapus. Jadi jika nggak mau ngetik, Anda harus menghapus yang nggak perlu ya, cukup ini ya, yang di sort saja, di oke, nanti di understand saja. Nah, nanti silakan di preview, merge join. Nah, ini perhatikan hasilnya. Nah, sekarang ada ini tambahnya, ini tuh dari prodi, ini yang dari mahasiswa. Nah, dijadikan satu tampilan. Nah, nanti bisa kita pilih yang mana. Ini kan sama ini sama. Sama ini ya. Nah, nanti ini ditampilkan aja salah satu. Yang ini atau yang ini, atau nggak ditampilin semua nggak apa-apa. Ini juga nanti kalau ini kan saya maksudkan untuk koleksi dengan fakultas ini. Ini bisa dihilangkan. Jadi yang diambil cuma satu sampai sini. Ini sama ini boleh. Jadi nanti sesuai keinginan kebutuhan dari tampilannya yang ingin mendapatkan informasi, gitu ya. Nah, jadi ini masih belum saya filter, jadi cuma seperti ini hasil praktikum ini. Jadi intinya menggabungkan antara tabel 1 dengan tabel yang lain. Ini tadi MHS, ini tabel prodi. Jadi nanti silakan dicoba. Kalau tampilannya seperti ini berarti sudah sesuai nanti ya. Jadi ada dua tabel dalam satu tampilan. Nanti berikutnya akan kita bahas bagaimana mengolah tampilan yang sudah ada di praktikum ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti silahkan dibaca pelan-pelan di PDF-nya, atau Anda putar recordnya berulang-ulang sampai Anda paham ya. Nah, ini ya, pilih first dan second step bebas, yang mana dulu Anda pilih yang mana bebas. Kemudian join tipenya inner, key feed yang di sini, key feed ini, case ini itu adalah feed penghubung dari kedua tabel. Nah, gitu ya. Ini hasilnya merge join-nya. Ada tambahan nama P di sini. Ada tambahnya ini. Ini dari prodi, ini dari mahasiswa. Nah, gitu ya. Nah, silahkan dicoba. Nanti akan saya share di virtual class record video dan materinya ya. Tidak ada meet ya. Tidak ada meet. Jadi cuma Anda dari materi ini, dari PDF ini, dari materi pertemuan kelima ini, dan record video dari penjelasan saya ya. Sekian, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya Kriskan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.